salah satu ikon Jakarta sekarang ini adalah terowongan Istiqlal. Toleransi ya. Nah, itulah yang menghebohkan itu. Iya betul. Kan satu-satunya terowongan seperti ini di dunia ini. Baru ada Jadi saya diundang ke United Nations di PBB juga, diminta cerita seperti ini. Soal terowongan toleransi itu Pak. Iya ya. Nah, terowongan toleransi ini Pak sangat bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera buat kita semua. Bertemu lagi dengan saya Feby Mahendra Putra, Direktur Pemberitaan Tribun Network. Tribuners, pada Oktober 2024 yang lalu setelah dilantik menjadi Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto telah menunjuk Imam Besar Masjid Istiqlal yaitu Profesor Dr. Nasaruddin Umar sebagai Menteri Agama. Telah bersama dengan saya Profesor Dr. Nasaruddin Umar. Saya akan sapa beliau. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kiai. Saya juga senang sekali diundang Tribun ke sini ya. Bagus. Pak Kiai, kemarin beberapa waktu yang lalu Pak Presiden Prabowo telah meresmikan terowongan toleransi yang menghubungkan Masjid Istiqlal dengan Katedral Gereja Katolik di Jakarta. Pak Yai tentu ikut kontribusi dalam proses pembangunan terowongan toleransi ini. Bisa cerita sedikit Pak Yai? Ini luar biasa Pak. Perjuangannya memang betul. Ya. Ya, pertama renovasi Istiqlal itu kan 45 tahun nggak pernah kena renovasi Pak. Jadi Pak Presiden Jokowi waktu itu Pak ini Senayan sudah kinclong Pak. Oh iya bagus. Bagus sekali Pak, ini Istiqlal kapan gilirannya Pak? Ini kan sudah 45 tahun belum pernah tersentuh renovasi, hanya nempel-nempel. Padahal di sini juga ada hal yang perlu diperbaiki. Kabel-kabel tua itu takutnya nanti kebakaran ya, kan masih kabel lama kan. Ya. Keluarlah Pak Jokowi lihat, oh iya, nggak sampai 30 menit, barangkali dia nelpon di mobil waktu keluar dari, tiba-tiba Pak Menteri PUPR Pak Basuki, Pak Imam ada di mana Pak? Ini siapa Pak? Saya Pak Basuki Menteri PUPR. Saya mau ke Masjid Istiqlal Pak. Enggak Pak, saya rakyat, saya yang menghadap Bapak. Apa yang bisa saya bantu? Enggak, perintah Presiden saya diminta untuk datang ke Istiqlal. Datanglah Pak, bersama dengan 5 eselon satunya datang, termasuk sekjen, keliling. Oh iya memang sudah waktunya untuk ini Pak, bahaya kabel-kabel ini. Nah, ini ada apa Bapak? Ini saya diperintah Presiden untuk merenovasi Istiqlal. Oh, udah rapat berikutnya. Apa yang mau dipugar? Apa yang mau direnovasi Pak? Pokoknya ikuti Imam Besar apa petunjuknya. Ya. Menurut informasi ini merenovasi Istiqlal, tapi permintaan saya lain. Oh gitu. Ya. Saya minta lebih urgent itu adalah membangun basement Pak. Basement itu kan kalau hari Jumat itu kan termasuk ring 1 kan, macet itu semua. Macet ya? Kan nggak ada tempat parkirnya Istiqlal, kan dipakai jualan di halaman-halamannya itu. Nah, waduh, tadinya 1 lantai Pak, tidak cukup Pak. Ya, jamaah kami 250.000 orang. Nah kalau hanya 1 lantai itu berarti hanya sekitar 200-300 mobil kendaraan ya. Nah kendaraan itu belum memadai. Hanya minta berapa Pak? Saya minta 2 lantai dari ujung ke ujung. Waduh, anggarannya mahal loh Pak Nasar. Lebih mahal daripada renovasi Istiqlal. Pak, itu lebih urgent buat kami Pak. Ya. Akhirnya lapor mungkin ke Presiden, dua-duanya dibangun basement, termasuk renovasi juga. Tapi belum masuk terowongan. Jadi setelah
disetujui semuanya, saya menghadap presiden. Pak, saya kalau boleh minta satu tambahan, kita bangun terowongan Istiqlal yang bisa menghubungkan terowongan ini, dua katedral ini, katedral dengan Istiqlal. Nah, ya bicarakan saja dengan Menteri PU. Saya sampaikan Menteri PU, Pak, itu terlalu mahal, Pak. Karena di jalan itu ada bangunan Belanda itu namanya tuh, bukan terowong, gorong-gorong, pipa air besar. Oh, pipa air besar. Nah, itu kan kalau dipotong itu ongkosnya mahal dan bahaya. Nah, jadi harus kita gali lebih dalam lagi. Jadi di bawahnya itu ya, pipa air besar itu. Nah, kalau itu mahal. Nah, aduh gimana ya? Ditawarkanlah bagaimana kalau jembatan penyeberangan. Jembatan penyeberangan merusak pemandangan, Pak. View-nya kan bagus nih, Istiqlal dengan itu. Nah, kemudian bagaimana kalau jalannya itu seperti ditinggikan sedikit supaya pelan-pelan orang kan ada yang menyeberang. Itu, Pak, nggak indah. Yang kita akan bangun di sini bukan lubang yang menghubungkan Istiqlal dengan katedral, tapi terowongan toleransi. Jadi saya lapor ke presiden lagi. Saya setuju, Pak. Ya, presiden setuju, diinstruksikan dibangunlah terowongan itu. Oh, jadi biayanya menjadi tidak dipertimbangkan ya, Pak ya? Langsung. Pokoknya nggak tahu dananya dari mana, yang penting sudah selesai. Nah, sudah selesai, Pak, itu hanya kotak segi 4. Aduh, ini nggak indah ini. Kita ingin ada ornamen toleransinya muncul, tapi nggak ada lagi anggarannya kan APBN. Nah, kita bikin proposal ke beberapa pengusaha dan kita sayembarakan siapa yang bisa menyumbangkan ornamen seni yang bisa nempel mendesain itu ya, Pak ya. Desain itu. Ada seniman dari Bali, seniman senior dari Jogja. Akhirnya dimenangkan seniman ITB juga. Ya, Dewan Yurinya lengkap. Nah, itulah yang sekarang ini. Jadi salah satu ikon Jakarta sekarang ini adalah terowongan Istiqlal. Toleransi ya. Nah, itulah yang menghebohkan itu. Iya, betul. Kan satu-satunya terowongan seperti ini di dunia ini. Baru ada. Jadi saya diundang ke United Nations di PBB juga. Diminta cerita seperti ini soal terowongan toleransi itu, Pak. Iya ya. Nah, terowongan toleransi ini, Pak, sangat bermanfaat. Kenapa? Karena katedral itu kan usianya lebih tua daripada Istiqlal, lebih 100 tahun yang lampau. Waktu dibangun itu mungkin parkirnya kuda ya, belum ada mobil waktu itu dipakai jamaah. Jadi katedral itu nggak ada tempat parkirnya, hanya sedikit sekali. Nah, sementara nggak boleh parkir depannya karena kan ring 1 ya. Macet jalanan kalau ada parkiran di situ. Nah, kita punya basement 2 lantai mampu menampung 1000 mobil. Dengan adanya terowongan yang menghubungkan katedral Istiqlal ini, tamu-tamu katedral itu bisa menggunakan parkir di Istiqlal ya. Istiqlal. Terus dia jalan kaki. Jalan kaki masuk ke terowongan itu, masuk ke pintu gereja. Jadi kan boleh ya jemaahnya katedral parkir di Istiqlal boleh? Bisa. Kita buka sekarang. Boleh ya. Jadi inilah parkir toleransi juga di situ kan. Artinya keuntungan Istiqlal itu dapat uang parkirnya, ya kan. Lumayan loh, Pak, kan 1000 mobil tuh. Dan katedral juga ramai semenjak ada terowongan itu. Ramai katedral juga kan, Pak. Jadi tidak mengganggu lalu lintas di sekitarnya. Tidak mengganggu dan juga tidak mengganggu pemandangan. Maaf nih kalau tamu-tamu gereja kan tidak pakai penutup aurat ya. Tapi begitu masuk ke terowongan tidak kelihatan di permukaan. Dia nanti munculnya di seberang langsung itu. Di seberang ya. Begitu ngambil mobilnya juga lewat terowongan, ngambil mobilnya tidak kelihatan lagi orang itu di Istiqlal. Jadi sangat bagus. Karena saya memang minta bahwa terowongan itu agak mendekati di katedral, bukan di sebelah barat. Karena kalau sebelah barat itu hanya Istiqlal yang bisa pakai kan. Tapi kalau di sebelah timur, in between antara gereja dengan Istiqlal, dua-duanya bisa pakai. Nah, alhamdulillah sekarang ini, Pak, saling menguntungkan. Jadi kami juga bisa memanfaatkan tamu-tamu mereka untuk parkir di Istiqlal. Ya, kemudian di atasnya itu ada kuliner. Saya kira kuliner, salah satu kuliner terbesar di Jakarta, Istiqlal. Karena kita adopsi pedagang-pedagang kaki lima yang tadinya kemana-mana, tidak kotor kelihatannya, Pak.
Nah, alhamdulillah Istiqlal sekarang mendapatkan International Award, Pak. Ada 3 International Award yang kita peroleh. Satu diantaranya yang paling bergensi, age ya. Karena kita paling green, kemudian juga paling green, efisien, kemudian juga paling efektif ya. Itu dari World Bank dari Washington DC, Pak. Jadi dulu yang dapat sertifikat age itu adalah bangunan di Dubai yang berpencakar langit, yang bersih itu. Baru kali ini rumah ibadah diberikan, dan itu dipilihnya Istiqlal. Istiqlal, luar biasa. Kenapa? Karena Istiqlal itu, Pak, 7.500.000 liter ya per bulan. Itu tidak ada satu tetes pun air wudhu itu jatuh ke selokan. Masuk ke dalam penampungan bak di bawah tanah, penampungan itu direcycle, bisa langsung diminum. Ya, ya. Kemudian energi listrik yang kita gunakan itu melalui solar system di atas, ya, dan itu diperoleh melalui wakaf jamaah. Dan kemudian kebersihannya kita bisa tata. Kemudian pola pelaksanaannya pun juga itu kita sangat rapi lah. Jadi manajemennya pun juga ada sertifikat ISO, ada lembaga pendidikan kita menjadi unggulan karena pakai sistem Cambridge International. Jadi semua standar internasional yang ada di Istiqlal. Ada di Istiqlal ya. Jadi lembaga pendidikannya standar internasional, kemudian buildingnya juga internasional, kemudian juga manajemen juga standar ISO. Dan ini kebanggaan kita semuanya. Ya, baik Pak Kiai, kita udah ngobrol lumayan panjang. Terima kasih banyak atas ngobrolnya. Moga-moga tugas Pak Kiai bisa dijalankan sesuai dengan apa yang diharapkan oleh Presiden Prabowo dan rakyat Indonesia. Sekali lagi Pak Kiai, terima kasih. Selamat bertugas. Ya. Tribuners, saya Feby Mahendra Putra pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tetaplah jaga kesehatan dan bahagia. Tribuners, terowongan silaturahmi ini telah diresmikan oleh Presiden Prabowo Subianto pada 12 Desember 2024. Tapi hingga kunjungan saya pada 30 Januari 2025 hari ini, terowongan silaturahmi belum bisa diakses oleh publik. Oleh karena itu, bagi masyarakat yang ingin datang atau mengunjungi terowongan silaturahmi ini, mari kita tunggu arahan selanjutnya dari pemerintah. Dan Tribuners, jangan sampai perbedaan yang ada memecah belah kita, tapi jadikan perbedaan sebagai sesuatu yang menguatkan bangsa kita. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.